sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama Nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita. Alhamdulillahilladzi tawadha'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastalama kullu syai'in liqudratihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi azala bayanuhu kulla ibham wa ala alihi wa ashabihi salatu wa salaman daimaini ma damatil ayyam, amma ba'du. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Hifdzul Amal, para ustaz, para hujjaj dan orang tua, wabil khusus orang tua kita Abi Haji Nasruddin, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dan kesehatan. Ustaz Haji Ahmad Nasir dan para ustaz sekalian, jamaah yang berbahagia. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab tafsir Marah Labid. Masih melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 100. Yang akan kita baca ini ayat 200. Ayat 201. Ya, ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Wa minhum, dan sebagian dari manusia, man, ada orang yaqulu yang berkata, orang yang berdoa, rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kami, fid dunya, di dunia, berikanlah hasanatan, kebaikan. Apa yang dimaksud dengan hasanah di sini? Ilman, ilmu, wa ibadatan, dan ibadah, wa ismatan minad dunubi, dan dijaga dari dosa, wa syahadatan, dan mati syahid, wa ghanimatan, dan rampasan perang, wa sihatan, dan sehat, wa kafafan, dan kecukupan, wa taufiqan lil khairi, dan petunjuk atau bimbingan lil khairi, untuk kebaikan. Ini doa yang sering kita dengar, yang sering kita baca juga. Pokoknya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang orang sebutnya doa sapu jagat. Doa sapu jagat. Pokoknya dua jagat semuanya, jagat dunia, jagat akhirat disapu semua sama dia. Beres semuanya. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Dunia baik, akhirat baik. Pokoknya semuanya dapat kebaikan. Maka disebut dengan sapu jagat. Emang ini doa yang sangat bagus, karena kita bisa diberikan oleh Allah kebaikan di seluruh aspek di dunia maupun di akhirat. Seluruh bagian urusan-urusan kita di dunia baik, dari akhirat juga baik. Ini kan doa yang cakep begini. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah ini sering dibaca orang. Bisa jadi karena isinya cakep, bisa jadi dia hafal cuma itu doang. Yang lain nggak ada yang hafal, tapi udah cakep deh itu. Walaupun ada sebenarnya Rasulullah itu ada beberapa doa yang diajarkan kepada Siti Aisyah, misalnya diajarkan kepada Siti Fatimah. Ini yang disebut dengan Al-Jawami', doa yang menggabungkan seluruh hal, seluruh aspek, sehingga sebenarnya cukup untuk doa itu aja. Di antaranya itu Rasulullah pernah ngajarin Siti Fatimah, putri beliau. Fatimah baca doanya ini, Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu la takilni ila nafsi tarfata'in wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, wahai zat yang maha hidup dan maha memberikan kecukupan kepada makhluknya, jangan biarkan aku menyerahkan urusan kepada diriku sendiri. Artinya jangan kepedean kita. Kepedean kita bisa nih saya mah tanpa Allah, jangan. La takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan sedikit pun engkau biarkan aku memasrahkan urusanku kepada diriku sendiri, jangan ya Allah. Dan wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah segala urusanku semuanya. Ini doa yang disebut dengan
al-jawami' al-kawamil al-jawami, doa-doa yang sempurna yang menggabungkan seluruh kebaikan. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Siti Fatimah. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, saya minta kebaikan semuanya, baik kebaikan sekarang maupun kebaikan akan datang, yang saya tahu dan saya nggak tahu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan sekarang maupun keburukan yang akan datang, baik yang saya tahu maupun yang saya tidak tahu. Itu kan artinya udah sempurna menggabungkan seluruh aspek yang kita pengen dan aspek yang kita minta untuk dihindarkan oleh Allah dari kita. Keburukan-keburukan ada semua di sini, permintaannya untuk dihindarkan. Kita mohon kepada Allah dihindarkan dari segala macam keburukan. Itu doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang sifatnya menggabungkan seluruh aspek kebaikan kita minta semua pada Allah, dan keburukan kita minta Allah hindarkan kepada kita. Termasuk ini doa yang tadi disebut sebagai doa sapu jagat, ini memang menggabungkan seluruh kebaikan dunia dan juga seluruh kebaikan akhirat. Tapi yang namanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat ini belum mencakup keburukan. Tetap kita minta waqina ada banar, peliharalah kami dari siksa neraka. Artinya meskipun diberikan kebaikan, kadang-kadang kebaikan itu di dalamnya masih ada keburukannya, atau kita bisa dapat kebaikan tapi syaratnya itu buruk dulu. Pengen nggak begitu saudara? Dapat kebaikan tapi sebelumnya harus menderita dulu. Ada yang begitu soalnya, ada dia bisa dapat kebaikan tapi harus menderita dulu, ada. Tapi pengennya kita waqina ada benar, nggak usah pakai pendahuluan yang jelek dah. Pengennya kita ini baik, ya langsung baik aja Allah berikan. Nah, Syekh Nawawi Banten di sini saudara menafsirkan fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Apa itu kebaikan di dunia? Ditafsirkan oleh beliau ilmu dan ibadah yang pertama. Ilmu, ibadah, dan terjaga dari dosa. Orang yang disebut dunianya baik itu orang yang punya ilmu, dan orang yang dengan ilmunya dia bisa ibadah jadinya. Punya ilmu tentang sedekah atau zakat, maka setiap tahun dia ngeluarin zakat malnya. Punya ilmu tentang sholat, maka tiap hari dia sholat. Punya ilmu tentang puasa, maka dia puasa. Punya ilmu tentang jaga hati dari penyakit ria, dari penyakit sombong, dia mengamalkan ilmunya. Namanya ilmu dan ibadah digabungkan. Satu lagi, kebaikan di dunia, nah ada hubungannya langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita dikasih ilmu oleh Allah, dikasih kemampuan untuk ibadah, dan juga dijaga oleh Allah dari dosa-dosa. Dijaga ismatan minad dzunub, dijaga dari dosa. Ini kenikmatan dunia yang sungguhnya saudara. Orang kalau sudah dibimbing oleh Allah untuk bisa ibadah, ibadahnya sah. Artinya sah, ibadah yang pakai ilmu. Kalau ibadah yang nggak pakai ilmu kan nggak sah. Sholat aja nggak pakai wudhu, ya nggak sah, namanya nggak pakai ilmu. Atau wudhunya cakep, auratnya ketutup semuanya, cuma kiblatnya Monas, ya nggak sah juga. Ya orang kiblat mustaqbilal kiblat, ini mustaqbilal Monas, jadinya Monaslimin, bukan muslimin, monaslimat. Kiblatnya syarat-syaratnya semua terpenuhi. Ini syarat-syarat yang tolak ukurnya adalah fikih, artinya ilmu ini bekal untuk ibadah. Ilmu dan ibadah itu nikmat di dunia. Selain itu Allah hindarkan juga dari dosa-dosa. Dihindarkan kalau ada yang mendorong untuk melakukan dosa, maka Allah bimbing dia untuk menjauhkan dari dosa. Ngaji apa nyawer nih? Nah, dia suruh milih itu. Tapi Allah ngeberatin hatinya berat ke pengajian. Orang sini begitu semua kan ya? Amin. Berat pengajian. Kemudian di sini wa syahadatan wa ghanimatan. Syahadah dan ghanimah ini mati syahid dan ghanimah ini konteksnya saat kita ada di wilayah yang memang darul harbi atau wilayah perang, maka kita Allah berikan mati syahid. Ini nikmat dunia juga.
Atau Allah berikan, kalau nggak mati Allah berikan kemenangan, dapat ghanimah atau rampasan perang. Sehat juga termasuk kenikmatan dunia atau hasanah fid dunia. Termasuk hasanah fid dunia yaitu kecukupan. Kecukupan, kafafan ini rizki yang sebenarnya untuk mencukupi semua hajat kita. Kita nggak pernah nyimpen duit, nggak pernah nyimpen duit. Ya boro-boro 1 M nggak ada, nggak pernah. Paling ya di ATM di rekening ya paling cuma ada 100 juta gitu ya. Tapi begitu kita Amin. amin amin Amin. ada 100 juta. Iya makanya amin. Apa kabul Iya Bang Ajil, 100 juta di ATM cuma ada segitu. Tapi begitu Bang Anggi ngiklanin 1 M, ada aja itu, ada aja. Ustaz saya kirim ya, dikirim 2 M. Padahal harganya di Bang Anggi cuma 1,2. Mau ngurus-ngurus kalian 2 M, ada yang ngirim aja tuh. Ini namanya kafafan. Nggak pernah nimbun, nggak pernah jaga-jaga buat apa. Tapi begitu kita butuh ada, namanya kafafan. Ini juga termasuk hasanah fid dunia. Iya, min haitsu la yahtasib. Kemudian juga termasuk hasanah fid dunia, kebaikan di dunia adalah bimbingan Allah untuk melakukan kebaikan, untuk sedekah. Senang banget rasanya kita kalau bisa sedekah dan pengen banget bisa terus sedekah, bukan cuma Jumat. Namanya taufik lil khair, dibimbing untuk melakukan kebaikan, dibimbing untuk bisa taklim. Ini taufik juga, nikmat semua ini yang kita terima malam hari ini, nikmat semua. Sebagai tambahan penafsiran lain dari dunia hasanah itu, kebaikan-kebaikan dunia, semua yang menurut ukuran kita enak dan itu mendukung akhirat kita, maka itu namanya hasanatud dunia. Semua yang menurut ukuran kita enak dan itu bisa mendukung akhirat kita, maka itu namanya hasanatud dunia. Makan, misalnya makan nasi padang, enak nggak tuh? Oh, kalau itu bisa mendukung buat kita pergi ngaji, jadi nggak ngarep-ngarep berkat, kita pergi ngaji, kita pergi ngaji bisa kuat badan kita karena makan, maka itu nasi jadinya hasanah fid dunia. Kopi enak ya kopi? Enak. Kalau kopi itu buat melek, buat nemenin sholat tahajud, maka hasanah fid dunia. Hasanah fid dunia. Semua yang enak menurut ukuran tabiat atau ukuran asli karakter kita sebagai manusia, yang menurut kita itu enak dan bisa mendukung kepada akhirat, maka itu namanya hasanah fid dunia. Kuncinya itu enak dan juga mendukung akhirat. Oleh karenanya muslim itu semuanya, saudara, itu pahala atau semuanya bisa jadi ibadah, bisa jadi ladang akhirat. Di Islam itu kan nggak ada tradisi seperti pastur. Tahu pastur, saudara? Pastur itu nggak kawin, makanya waktu Gus Dur diledekin sama pastur, ledekin dia Gus Dur. Gus, maksudnya bukan Gus Dur, bukan. Gus Dur punya cerita. Oke, pagi ini daging babi nih katanya. Oh, saya nggak makan babi. Maaf. Oh iya. Kasihan orang enak-enak kok nggak makan. Terus sudah sampai di tempat tujuan, kiainya, saya duluan ya. Mau ngapain Ki? Buru-buru. Saya mau sama istri saya. Oh, saya nggak begitu. Kasihan orang enak-enak nggak begituin. Kata kiainya. Maka dalam Islam tidak ada tradisi itu, karena yang namanya kawin atau yang namanya kesukaan perempuan kepada laki-laki, laki-laki pada perempuan, ini sudah merupakan titah atau sudah merupakan ketetapan Allah dan tidak Allah haramkan. Diperbolehkan asal menurut syariat, yaitu dengan nikah. Dan itu bisa jadi ibadah, saudara. Bisa jadi ibadah. Itu termasuk hasanah fid dunya. Enak, menurut ukuran kita enak dan bisa mendukung akhirat. Kenapa nikah bisa mendukung akhirat? Ya bisa, kita bisa ngindarin kemaksiatan. Karena istri kita bisa ngindarin maksiat. Karena istri kita bisa bikin anak soleh. Amin. Ini anak-anak yang nanti nerusin ngaji kita. Amin. Nerusin sholat, sujud kita, yang nerusin anak-anak kita.
Itu pahala yang kelihatan ya saja. pahala. Ya kelihatan kan? Ya kalau di kamar nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang kelihatan gitu nyata gitu. Nyata itu. Itu pahala yang dibayar tunai. Enak pokoknya. Enak tapi mendukung akhirat, itu hasanah di dunia. Haji Maid yang membahas kayaknya. Itu misalnya cuma lain. Gitu Bapak Jimai. Semua yang enak-enak itu, asalkan bukan yang haram, semua yang enak-enak asal mendukung untuk akhirat, maka itu hasanah fid dunya. Apa aja dah, asal jangan yang haram-haram ya, yang nggak melanggar syariat, itu hasanah fid dunya. Duit banyak, enak nggak tuh? Enak itu. Enak. Tapi kalau untuk dukung masjid, untuk dukung infak kepada, Kayaknya susah banget itu. untuk Gawe, dukung, gawe. Kita aja. ya itu mah bukan dukung akhirat, guys. Ya namanya itu bukan fid dunya hasanah, fid dunya sayyi'ah itu. Kaitannya dengan ayat yang sebelumnya, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, doanya Rabbana atina fid dunya, nggak ada hasanahnya. Ya Allah berikanlah kami dunia, mau itu halal kayak mau itu haram, nggak ada hasanahnya. Ya Allah berikanlah kami dunia, apapun itu caranya kasih kami ya Allah. Itu orang-orang kafir. Mau bagaimanapun caranya melanggar syariat yang haram-haram, yang penting dunia dapat, maka di akhirat nggak dapat apa-apa tuh orang-orang kafir. Nah sedangkan kita diajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan aku di dunia yang baik-baik saja ya Allah, yang baik itu yang enak dan juga mendukung akhirat. Ini pengertian dari fid dunya hasanah. Nah kemudian wafil akhirati hasanah, dan berikanlah kami di akhirat hasanah, kebaikan juga. Yang dimaksud dengan kebaikan akhirat ai jannatan wa na'imaha, maksudnya sorga dan kenikmatan sorga. Jannah wa na'imaha, sorga dan kenikmatan sorga. Ini yang disebut dengan hasanatul akhirah, atau kebaikan di akhirat nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, kebaikan di akhirat ini, akhirat itu kan tandanya kiamat, batas antara akhirat. Nah kiamat ini ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Karenanya sebagian ulama ada yang menghitung atau ada yang menganggap akhirat itu sudah dimulai ketika alam barzakh, itu sudah bagian dari akhirat. Kenapa? Karena itu udah kiamat sugro, itu udah kiamat sugro, udah as-sa'ah atau kerusakan, tapi kerusakan yang kecil untuk tiap orang. Maka di situ sudah berdiri hukum-hukum akhirat. Udah nggak perlu sholat lagi di situ. Di kuburan udah nggak ada sholat, juga udah nggak bakal bisa ngampunin dosa-dosa kita. Kemudian istighfar juga tidak akan bisa. Nah di situ sudah selesai. Sifat personal ya. Yang personal, yang sifatnya itu perorangan. Setiap orang ini mengalami akhiratnya masing-masing. Ada yang tahun 1945, ada yang tahun 2000 pas zaman Covid-19. 2019 misalnya, atau 2020. Ini kiamatnya masing-masing. Nah, yang dimaksud dengan kebaikan di akhirat, karena akhiratnya sudah mulai ketika barzakh, tentunya meninggal atau wafat dalam keadaan Islam ini termasuk kebaikan akhirat. Meninggal dalam keadaan Islam, tetap membawa iman kita, kemudian nggak menyaksikan siksa, ini kebaikan akhirat. Nggak menyaksikan siksa kubur. Nah kalau nanti di akhirat juga kita tidak menyaksikan pancabaya atau tidak menyaksikan huru hara di hari kiamat. Huru hara di hari kiamat yang orang-orang ini menyebutkan matahari ini lebih dekat dibanding matahari dunia sejengkal di atas kepala kita. Kemudian orang-orang ini semuanya kelap sama keringat, banjir. Kira-kira 70 diro atau 70 kali 60. Berapa tuh? Banyak pokoknya. Kelap semuanya sama keringat saking panasnya. Kemudian para malaikat semuanya jaga-jaga. Ini huru hara atau kesulitan-kesulitan yang ada di akhirat, ini semuanya nyata dan ada. Nah kita minta dihindarkan dari itu semua. Terhindar dari itu semua, maka itu yang disebut dengan hasanah fil akhirah. Terhindar dari
huru-hara atau kesulitan-kesulitan di akhirat, itu yang disebut dengan fil akhirah hasanah. Rasulullah SAW mengajarkan Siti Aisyah juga begitu. Ya Aisyah, salil afiyata fid darain. Wahai Aisyah, sali, mintalah engkau al afiyata, keselamatan fid daraini, di dua daerah, maksudnya di daerah dunia dan daerah akhirat. Minta dua-duanya, jangan cuma minta keselamatan di dunia doang, tapi di akhirat nanti mati dengan husnul khotimah, kemudian terhindar dari kesulitan di alam barzakh, terhindar kesulitan di padang mahsyar. Ini semuanya termasuk keselamatan di akhirat yang diminta dalam wafil akhirati hasanah. Nah, kemudian waqina adzabannar. Waqina adzabannar, dan peliharalah kami, jagalah kami adzabannari, dari siksa neraka. Ai idfa annal adzab, maksudnya hindarkanlah anna, dari kami, al adzab, akan siksaan. Hindarkanlah kami dari siksaan. Jamaah rahimakumullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan berikanlah kami kebaikan di akhirat. Ini belum tentu menghindarkan siksa akhirat. Ada orang yang dunianya enak, tapi memang kudu tirakat atau kudu susah dulu. Dunianya enak, jadi dia 20 tahun, ya 30 tahun susah banget hidupnya. 30 tahun Sakit udah tuh ya. udah apa? Susah banget, 30 tahun susah banget. Yang namanya kaya nggak mau mampir sama dia, susah banget. Kemudian udah 40 tahun, jadi umurnya kira-kira ya udah 50, udah 50 tahun udah ada enakan dah, walaupun kadang-kadang masih Senin Kemis makannya. Nah, begitu umurnya udah 50 tahun, begitu 51 tahun udah mulai kaya dia. Tapi habis itu mati. Baru kaya setahun, itu mati. Ini artinya dia mendapat kebaikan dunia, tapi sebelumnya udah sulit dulu. Enak gak yang begitu, saudara? Enak lah. Tapi ujungnya enak, yang penting ujungnya. Cuma tidak terhindar dari azab. Begitu juga di akhirat. Di akhirat ada orang yang seperti itu, ujungnya tetap surga, tapi dia di padang mahsyar kudu bejubel, kudu nangis dulu, kudu ya ditarik sama malaikat Zabaniyah, mampir dulu ke neraka. Ada yang begitu, mampir dulu sama malaikat Zabaniyah, ditarik. Orang sampai masjid tuh biasanya. Iya, ya orang sebelah dah. Ditarik sama malaikat ke neraka dulu. Walaupun ujungnya surga, itu ada yang seperti itu. Ada juga yang gak ke neraka, cuma hisapnya, masya Allah, lama banget hisapnya, sulit banget, susah banget hisapnya. Ya gimana gak susah, orang hartanya banyak. Kan ditanya, umur berapa, dari mana kamu dapatkan hartamu, kemana kamu gunakan hartamu, untuk apa kamu gunakan usiamu, yang sekian. Itu semuanya dirincikan, semuanya detailnya itu diminta. Ini uangnya ini lebihannya kemana, semuanya dihisap, itu diaudit. Dan auditornya bukan kayak BPK atau OJK, benar-benar teliti, nggak ada satupun yang luput dari auditan atau luput dari perhitungan Allah, nggak ada yang luput. Itu saking canggihnya para malaikat. Kalau sekarang ada komputerisasi, itu kadang-kadang titik aja itu bisa dideteksi. Kurang titik aja sama komputer tuh gampang, kurang titik aja itu bisa ketahuan. Nah, di sana lebih canggih lagi, lebih canggih di akhirat. Audit atau perhitungan Allah melalui para malaikatnya, ini nggak ada yang luput setitik pun, itu semuanya kena hisab. Ini kesulitan dalam hisab, tapi ujungnya surga ada, tapi tetap sulit hisab. Nah, yang kita inginkan waqina adzabannar, sedikit pun kita tidak merasakannya, Allah jaga kita dari siksa. Jadi hisabnya hisab yang ringan. Rabbi hasibni hisaban yasira. Itu diajarkan oleh ulama kita. Kalau kita habis baca doa, habis baca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, kan ujungnya
thumma inna ilaina inna alaina iyabahum thumma alaina hisabahum thumma inna alaina hisabahum rabbi hasibni hisabayasira. Kita baca, ya Allah hasibni hisabayasira, perhitungkanlah saya dengan perhitungan yang gampang, perhitungan yang mudah, perhitungan yang mudah. Yasiron itu tidak dipersulit. Nah, yang kita inginkan di dunia hasanah, kebaikan-kebaikan yang enak-enak itu kita dapat buat mendukung akhirat, sehingga akhirat kita juga ujungnya surga. Tapi wakina adzabannar, tapi juga kita minta sedikit pun kita tidak mengalami kesulitan hisab, kesulitan di padang mahsyar, dan juga kesulitan dari neraka pun kita enggak. Amin. Amin. Ya, seperti itu. Satu waktu Rasulullah menyebutkan bahwasannya jarak antara orang mukmin yang selamat, orang Islam yang selamat, artinya orang Islam yang selamat dari azab di akhirat, waqina adzabannar, ini jarak antara orang Islam itu dengan neraka, ini jaraknya 500 tahun perjalanan. Ukuran 500 tahun perjalanan itu begini, saudara. Zaman dulu kan belum ada perhitungan paten 1 km, 2 km, paling langkah kaki. Makanya kalau tangan disebut dengan diro. Kemudian kalau satu telapak, kodam namanya, satu telapak itu kira-kira 30 cm atau kira-kira 25 cm. Hanya ukuran itu aja. 2 telapak, 3 telapak, atau 1 langkah, 2 langkah, hanya begitu. Belum ada belum ada hitungan meter, kilometer belum ada. Nah, Rasulullah menyebutkannya jarak orang Islam yang selamat, orang Islam yang nanti ujungnya adalah surga, jarak antara orang Islam yang selamat itu dengan neraka perjalanan 500 tahun. Jadi jauh banget. Artinya bau-bau neraka itu nggak bakal kecium. Ya, bakal kecium. 500 meter perbandingannya seperti ini. Perjalanan Nabi dulu kan masih pakai onta dan masih jalan kaki. Jalan kaki atau jalan onta. Onta itu jalannya jalan biasa, bukan onta cepat, onta yang jalan biasa Rasulullah. Onta yang letter kan gitu aja. Ya kuat sih. Kuat. Onta perjalanan Rasulullah Makkah Madinah itu 380 km. Jadi kira-kira dari sini ke kurang sih 380 meter tuh kira-kira dari sini Pekalongan dah. Belum sampai Semarang. Semarang itu 420. Ya Bang Pian ya, Purworejo berapa? Semarang itu 420, Mahmud. 420. Nah, ini 380 ya kira-kira baru sampai Pekalongan dah, Jakarta Pekalongan. Itu perjalanan Mekah Madinah Rasulullah tempuh 8 hari. 8 hari. Ini perjalanan 500 tahun. Berarti kan jauh banget tuh. Jauh banget, bau-bau neraka nggak bakal nyium. Orang-orang muslim yang selamat, orang-orang yang nggak mampir lagi ke neraka, itu sangat jauh. Sengaja oleh Allah dijauhkan karena memang ujungnya dia dijaga dari api neraka. Waqina adzabannar. Dia minta dijaga oleh Allah dari siksa neraka, maka Allah jauhkan sejauh itu. Sejauh 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Ini kebahagiaan di akhirat atau kebaikan di akhirat, maksudnya mendapat keringanan hisab dan juga ujungnya surga, dan juga sama sekali tidak mendapat kesulitan yang ada di yaumil mahsyar atau hari padang mahsyar nanti itu. Waqina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika nasibum mimma kasabu wallahu a'lam bishawab.